Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah memerintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada orang tua dan tidak menyakiti mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 36. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, "Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu." Al-Quran Surat Luqman ayat 14. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berfirman, "Dan Rohmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali engkau berkata kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, 'Ya Robku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23 hingga 24. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa seorang anak dilarang menyakiti kedua orang tua, meski berkata a atau u dan sebagainya, apalagi sampai memukul kedua orang tua atau bahkan membunuh mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam sebuah hadis kita diperingatkan agar kita tidak durhaka kepada kedua orang tua kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan dosa yang paling besar?" Para sahabat menjawab, "Tentu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu berbuat syirik, durhaka kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengakhirkan balasan setiap dosa hingga hari kiamat kelak, kecuali dosa durhaka kepada kedua orang tua, dan mempercepat balasan pada waktu masih hidup atau sebelum meninggal. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Oleh karena itu, siapapun kita, jika mempunyai salah kepada orang tua kita, baik itu disengaja maupun tidak, hendaknya segera meminta maaf kepada mereka, dan berilah kegembiraan kepada mereka, karena mungkin itu bisa menghilangkan rasa sakit hatinya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Aku akan berbaiat kepadamu untuk berhijrah, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis." Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Al-Baihaqi, dan Al-Hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita sebagai umatnya agar senantiasa menjaga perasaan orang tua dan berbuat baik kepada mereka. Ibnu Umar pernah menjelaskan, tangisan kedua orang tua termasuk kedurhakaan dan dosa besar. Hadis riwayat Bukhari. Lalu bagaimana jika sampai ibu bapaknya meninggal, lalu sang anak yang durhaka kepada kedua orang tua belum sempat taubat dan meminta maaf kepada kedua orang tuanya? Pertama, yang harus dilakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyesali perbuatannya yang telah dilakukannya. Allah berfirman, "Dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan." Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 25. Menurut Imam An-Nawawi, tuntutan kedua orang tua kepada anak durhaka di akhirat tidak ada jalan untuk membatalkannya. Akan tetapi, sebaiknya anak yang durhaka
dan sudah bertobat, hendaknya menyesal dan memperbanyak istighfar, minta ampunlah kepada Allah dan berdoa untuk kedua orang tuanya. Dan kalau mampu, perbanyaklah sedekah atas nama kedua orang tua. Menghormati orang yang dihormati kedua orang tua semasa beliau masih hidup seperti temannya. Sambung menyambung tali silaturahmi dengan saudara atau teman orang tua, dan membayar hutangnya atau melakukan apapun yang mudah baginya. Dalam hal ini Ibnu Qayyim menegaskan, jika dia benar-benar menyesali dosanya dan sedih memikirkan dosanya, itulah taubat. Bagaimana tobatnya tidak dinilai sementara dia sangat menyesali dosanya dan sedih dengan dirinya? Lalu langkah yang kedua adalah mendoakan, menyambung silaturahim, dan menunaikan janji-janji orang tua yang belum terlaksana. Saat aku duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari kaum Ansor yang datang dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada perkara yang tersisa yang menjadi tanggung jawabku berkaitan dengan bakti kepada kedua orang tuaku? Setelah mereka berdua meninggal, yang masih bisa aku lakukan?" Nabi SAW menjawab, "Betul, yaitu ada 4 hal, yaitu engkau doakan dan mintakan ampunan bagi mereka, melaksanakan janji-janji mereka, serta memuliakan sahabat-sahabat mereka, juga menyambung tali silaturahmi dengan orang yang ada hubungannya dengan ayah ibu. Itulah kewajiban yang masih tersisa dalam berbakti kepada orang tuamu setelah mereka meninggal." Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Ketika orang meninggal, semuanya terputus kecuali 3 hal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Jika seseorang meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh." Hadis riwayat Muslim. Baik pemirsa, semoga kita tidak menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan kepada kedua orang tua kita. Dan apabila orang tua kita sudah meninggal, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Baik pemirsa, semoga video ini dapat bermanfaat buat kita semua, dan semoga video ini bisa menjadi pelajaran dan kita bisa lebih berbakti kepada kedua orang tua kita. Baik pemirsa, apabila ada salah penulisan atau kata yang kurang tepat dalam video ini, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video kami sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.